Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat salah satu kue favorit, di mana resepnya ini sudah aku pakai selama hampir 7 tahun. Bahkan waktu aku jualan dulu, ini salah satu kue yang best seller, karena selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget. Jadi ini dia, red velvet cake dengan cream cheese frosting, yang lembut, super moist, dan creamy. Yang ingin tahu cara buatnya gimana, yuk langsung kita simak bareng-bareng. Pertama di sini aku udah siapkan 240 ml susu cair full cream, lalu tambahkan 1 sendok makan cuka. Setelah diaduk rata, tambahkan 1-2 sendok teh pewarna merah, atau bisa juga menggunakan pasta red velvet. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan keringnya. Di sini ada 250 gram tepung terigu serbaguna yang sudah aku ayak, lalu tambahkan juga 15 gram coklat bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Semua bahan kering ini wajib diayak biar lebih mudah tercampur rata. Selanjutnya di wadah yang berbeda kita kocok mentega dan juga gula halus. Bisa juga menggunakan gula pasir yang di blender, lalu dimixer dengan kecepatan sedang sehingga seluruh adonannya tercampur rata, mengembang dan lembut. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, sudah pucat, mengembang dan lebih ringan. Selanjutnya di sini akan aku masukkan telur. Untuk telurnya sendiri aku pakai 3 butir yang aku kocok secara satu persatu seperti ini agar adonannya lebih mudah tercampur rata dan tidak pecah. Untuk telurnya sendiri di sini aku pakai telur ukuran sedang ya. Kalau teman-teman menggunakan telur yang ukurannya besar bisa pakai sekitar 2 butir telur aja. Setelah semua telurnya sudah masuk, pastikan adonannya tidak pecah dan seluruhnya sudah tercampur rata. Oh ya, karena tadi aku nggak pakai pasta red velvet tapi pakai pewarna merah, jadi aku tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila. Selanjutnya dimixer hingga rata. Setelah rata, masukkan bahan keringnya, masukkan bertahap bergantian dengan bahan basahnya ya. Nah, kira-kira seperti ini cara memixernya ya teman-teman. Teknik ini menurutku paling mudah untuk mencampur adonan seperti ini, dan hasil adonannya pun lebih smooth serta lebih homogen. Untuk kecepatan mixernya sendiri, ini aku pakai kecepatan paling rendah ya. Nah, setelah adonan kering serta adonan basahnya tercampur rata seperti ini, di wadah yang berbeda campurkan 1 sendok teh air cuka atau air lemon, ditambah 1 sendok teh soda kue. Aduk rata semuanya, lalu ketika masih berbusa seperti ini, langsung masukkan ke dalam adonannya. Lalu ini kita aduk rata kembali. Fungsi larutan ini sendiri untuk membuat warna merahnya lebih cerah lagi, walaupun di sini kita tidak menggunakan banyak-banyak pewarna ya. Selain itu juga untuk memunculkan rasa khas dari red velvet sendiri, yaitu ada sedikit rasa tangy atau rasa tajam yang berasal dari campuran cukanya. Ini adonannya aku bagi 2 sama rata ke dalam loyang 18 cm, selanjutnya akan kita panggang kuenya. Sebelumnya ini aku sudah panaskan oven selama 15 menit. Setelah ovennya cukup panas, lanjut bisa kita masukkan adonannya. Panggang adonannya dengan suhu 170-180 derajat Celcius selama 45 menit atau hingga matang. Untuk suhu dan waktunya sesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya. Setelah kuenya matang, bisa didinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu kuenya dingin, kita buat cream cheese frosting. Di sini aku pakai 250 gram cream cheese, lalu tambahkan 50 gram gula halus. Tambahkan juga 175 gram mentega. Untuk mentega yang aku pakai ini sudah ada garamnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan unsalted butter, teman-teman bisa tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya bahan-bahan ini kita mixer hingga benar-benar lembut dan mengembang. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya, sudah lembut, lebih pucat dan mengembang. Selanjutnya masukkan 100 ml whipped cream cair. Di sini aku menggunakan whipped cream cair dingin yang non-dairy ya. Selanjutnya dimixer dengan kecepatan tinggi hingga tercampur rata dan kaku seperti ini. Nah, ini cream cheese frostingnya siap untuk digunakan. Selanjutnya jika kue sudah dingin bisa kita keluarkan dari loyangnya. Lanjut bisa kita susun kuenya. Untuk aku sendiri ini kue per loyangnya aku bagi jadi 2 sama rata. Jadi nanti kuenya ada 4 layer ya. Oh ya, untuk bagian atas kue yang gak rata ini aku pisahkan agar nanti ketika menyusun kuenya lebih stabil. Selanjutnya di atas layer pertama kita beri cream cheese frosting. Untuk cara pengaplikasiannya sendiri ini bebas ya teman-teman, sesuai dengan selera. Namun untuk red velvet kali ini aku akan menghiasnya dengan hiasan rustic. Selanjutnya ulangi step yang sama hingga semua layernya tersusun sempurna. Nah, karena ini rustic cake ya, jadi aku tidak akan mengcover seluruhnya dengan frosting.
Jadi akan aku hias bagian atasnya aja. Selanjutnya, biar lebih cantik, di sini aku buat pola memutar di atas menggunakan ujung sendok. Dan terakhir, kuenya akan aku hias dengan stroberi segar. Dan ini dia hasilnya red velvet cake kita kali ini. Gimana? Simple tapi cakep kan teman-teman? Untuk cake ini sendiri, aku sarankan untuk disimpan di dalam chiller agar lebih kokoh. Cuma kalau memang teman-teman ingin membawanya atau mengirimnya ke suatu tempat dan gak sempat dimasukkan ke dalam cooler box, untuk menjaga cake-nya lebih stabil, bisa memasang di pinggirannya mica roll ya. Dan ini dia penampakan slice-nya, teman-teman bisa lihat ya betapa moist dan lembut kue ini. Kalau dimakan barengan dengan cream cheese frostingnya, wah ini combo lengkap deh pokoknya. Dan bagi teman-teman yang ingin jualan dan ingin tahu gimana perhitungan modalnya, bisa cek di kolom deskripsi ya. Aku juga sudah berikan link produk untuk bahan-bahan yang aku pakai. Jadi yuk langsung coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.